seluruh anak Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Orang-orang yang merindukan akan kuasa dan kebenaran firman Tuhan, yang menguatkan kita dan memampukan orang lain untuk bersaksi akan kuasa dan kebenarannya. Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di hari Minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala lawatan dan kuasa-Mu yang begitu besar, Tuhan. Mengizinkan mulut kami berkata-kata akan Engkau, memberikan waktu berharga bagi kami, untuk dapat kami pakai atas segala rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami. Izinkan dan berikan, turunkan Roh-Mu berkuasa bagi kami, Tuhan, sehingga firman ini tidak boleh sia-sia bagi setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciuminya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jagalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekati Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudnya dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan kepada kita sekalian. Dan yang menjadi tema kita dari firman Tuhan ini adalah saling mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa turun kiranya atas segala kehidupan kita saat ini dan dimanapun kita berada. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, pernahkah Anda bersalah kepada orang lain? Pasti pernah. Adakah salah ataupun perbuatan kita yang tidak berkenan kepada orang lain sampai detik ini belum terselesaikan? Tentu pengalaman hidup itu akan mengangkatkan kita kembali. Anak-anak kecil juga bisa saja melakukan kesalahan. Kesalahan dari perkataannya, dari sikapnya kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, kepada gurunya, dan lain sebagainya. Sikap mereka itu sekecil apapun yang perlu diperbaiki. Sejak saat ini Yesus mengajar kita, jangan tunggu sampai matahari terbenam, selesaikan segala perkara dan persoalan kita. Karena Tuhan tidak mau dan tidak mengajarkan kita untuk memendam dan mengendapkan masalah.
Karena masalah kita di dunia ini sebesar apapun masalah manusia, Yesus sudah hadir mendamaikan kita dengan Allah melalui kehadirannya, melalui darahnya untuk kita. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pertolongan dan cara Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Jadi atas dasar itulah tidak ada kata yang tidak bisa dimaafkan atas segala perbuatan kita. Kita aja manusia berdosa, kita aja manusia yang gak layak dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang memiliki banyak kekurangan dan dosa kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang hitam sekalipun dosa-dosa kita diangkat menjadi putih, diubah menjadi putih. Yang merah pun dosa kita akan diubahkan seperti salju dan lain sebagainya. Artinya pada hari Minggu ini bagaimana hidup saling mengampuni, hidup rukun, saling memaafkan, saling terbuka, saling introspeksi diri itu penting untuk proses mediasi memaafkan hidup kita di dunia ini dengan orang lain, apalagi dengan Allah kita sendiri. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana firman ini mengajarkan kita bagaimana cerita masa lalu perselisihan Yakub dan Esau. Bagaimana Yakub mencuri anak ataupun hak kesulungan daripada Esau. Cerita masa lalu itu adalah satu cerita yang kelam di dalam keluarga Ishak dan Ribka. Anak-anak mereka Yakub dan Esau ini adalah mengalami satu luka batin yang begitu dalam. Apalagi kalau kita lihat cerita masa lalu itu, pelakunya di situ adalah antar saudara. Bagaimana sakitnya perasaan seorang saudara jika yang melakukan tindakan yang tidak baik itu saudaranya sendiri. Itu sangat membawa luka yang dalam di dalam kehidupan setiap pribadi. Tapi satu hal yang kita lihat di sini adalah salah dan dosa ataupun cerita kelam masa lalu. Siapa pelaku utama di sini adalah Yakub dan ibunya Ribka. Apa yang dilakukan oleh Yakub di sini untuk meminta belas kasihan kakaknya yaitu Esau? Dengan cara apa yang dia lakukan? Sempurna untuk meminta maaf. Dengan hati yang tulus, dengan iring-iringan dan rombongan untuk datang meminta belas kasihan Esau dari rombongan Yakub ini menunjukkan bahwa dia berniat untuk meminta maaf kepada kakaknya sendiri. Dia sadar, dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak baik. Dia tahu bahwa segala perbuatan untuk melukai hati kakaknya, dia tahu dan sadar dia lakukan di masa lalu. Tapi masa lalu bukan berarti tertutup kemungkinan untuk masa depan, untuk membina sebuah relasi yang baru. Perikop kita ini mengajarkan kita pertemuan dua saudara yang dulu, yang masa lalu mereka memiliki catatan sejarah yang begitu pilu dan pahit. Tapi pertemuan ini kita lihat dari pihak Yakub bagaimana dia mempersiapkan segala-galanya. Bagaimana dia mengatur rombongan dan iring-iringan untuk bertemu dengan Esau. Dan dari pihak Esau apa yang terjadi? Dia tidak menuntut, dia tidak mau mengingat-ingat masa pahit itu. Tapi dia membuka lebar-lebar hatinya untuk memaafkan adiknya. Ini adalah sebuah pengalaman. Bagaimana ketika orang datang meminta maaf kepada Esau, yaitu Yakub, bagaimana Esau membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk merespon cara adiknya meminta maaf kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, dari cerita ini kita melihat perbuatan Yakub. Perbuatan Yakub di sini adalah salah satu yang dia tunjukkan adalah dia sadar dan memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Esau. Beranikah kita meminta maaf kepada orang yang sudah pernah kita sakiti? Sering sekali orang mengatakan dia gengsi, dia merasa jaim dan lain sebagainya sehingga dia berat sekali melangkahkan kakinya untuk meminta maaf. Tapi pengajaran yang penting kita lihat di sini adalah salah satu kita sampaikan kepada adik-adik kita, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan tindakan kesalahan. Untuk itu perlu kita sadarkan kepada adik-adik kita. Sadarkah mereka ketika mereka melakukan tindakan kesalahan? Kalau mereka sadar, tunjukkan niat dan itikat baik dari mereka. Beranikah mereka meminta maaf lebih dahulu tanpa menunggu orang lain? Ini adalah satu pendidikan yang ditunjukkan oleh
Yakub. Dia berani untuk datang meminta maaf kepada kakaknya sendiri. Dengan keberaniannya itu dia sudah tanamkan di dalam dirinya. Seandainya kakaknya tidak mau, dia sudah bersedia menanggung segala resiko. Ketika dia datang beserta dengan keluarganya, dia sujud menyembah Esau sampai 7 kali, menunjukkan bagaimana kesungguh-sungguhannya meminta maaf dan untuk berdamai dengan saudaranya sendiri. Kita juga di hari Minggu ini membawa adik-adik kita. Mungkin saja di tengah-tengah mereka sama-sama anak-anak Tuhan pernah saling menyakiti, pernah saling mengganggu, pernah saling berbuat kesalahan, sehingga pernah juga mereka tidak sepaham. Tapi firman Tuhan ini mengantarkan anak-anak Tuhan dimanapun dan bagaimanapun kondisi mereka. Memaafkan itu adalah tipe yang harus kita tunjukkan dan sikap yang sudah mendarah daging bagi kita. Ketika kita mau meminta maaf kepada orang lain, menunjukkan kebesaran hati kita, kita sadar dan sesadar-sadarnya kita pernah melakukan kesalahan. Begitu juga sebaliknya, orang yang sudah datang meminta maaf kepada kita, bukalah pintu maaf itu lebar-lebar bagi siapa saja. Artinya saudaraku, melalui firman Tuhan ini, bagaimana meminta maaf dan bagaimana memaafkan, inilah inti daripada renungan kita ini. Karena tidak tertutup kemungkinan sampai saat ini masih banyak orang yang perlu kita mediasi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita sama seperti pengajaran Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Kehidupan baru bersama Tuhan dibuktikan dan ditunjukkan, salah satunya adalah hidup saling memaafkan. Kehidupan baru bersama Tuhan artinya kita tidak memendam kesalahan dan kita tidak mau hidup dalam kesalahan itu membelenggu kehidupan kita. Kehidupan baru mengubah kita, memproses kita agar kita layak sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini menguatkan setiap orang yang percaya. Tidak ada gunanya kita banyak berkoar-koar dan tidak ada gunanya kita melakukan satu hal kegiatan-kegiatan rutinitas pelayanan, tapi masih banyak orang lain yang kita simpan di dalam hati kita yang tidak bisa kita maafkan. Tidak ada alasan seperti itu. Di hati anak-anak Tuhan semuanya bersih, apa adanya, transparansi, tidak ada yang menyimpan kesalahan orang lain dan bahkan memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak segan ataupun tidak merasa berat untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Walaupun orang yang tersinggung oleh perbuatan kita bukan melulu karena kesalahan kita, tapi anak-anak Tuhan jangan takut meminta maaf kepada siapa saja, agar damai hati orang lain, damai hati kita, damai di dalam persekutuan hidup orang yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hidup saling memaafkan adalah hal yang perlu kita wujudkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu di ibadah KKR di minggu ini. Hidup saling memaafkan adalah wujud bagaimana kami sudah diperbarui, bagaimana kami hidup di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak ada lagi yang dendam, tidak ada lagi yang menyimpan kesalahan orang lain. Anak-anak Tuhan membuka selebar-lebarnya pintu maaf orang yang pernah menyakiti dia. Karena kesempurnaan yang Kau berikan dan kemampuan Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Berkati para pelayan KKR yang menyampaikan firman ini, agar firman ini berguna bagi orang yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.